Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berikut video pembelajaran tentang materi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Selamat menyaksikan. Yang mana submaterinya yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Materi pertama yaitu kerja keras. 1. Pengertian kerja keras terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Kerja keras menurut bahasa merupakan gabungan dua kata, yaitu kerja dan keras. Kerja berarti berjuang atau berusaha, dan keras berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, kerja keras merupakan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu atau cita-cita atau tujuan tertentu. Kerja keras juga dapat diartikan sebagai perilaku sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu tanpa mengenal lelah dengan usaha yang optimal demi mencapai tujuan yang maksimal. 2. Dalil perintah kerja keras, yaitu ada 3. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 105 bermakna bekerja keras menjadi bukti sebagai orang yang beriman. Yang kedua, Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang bermakna dengan iman yang dimiliki oleh para pekerja keras membuka segala pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermakna bekerja keras menuntut sikap disiplin waktu. Bunyi Quran Surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ciri-ciri bekerja keras yaitu 1. Bekerja secara tekun, 2. Bekerja secara ulet, dan 3. Bekerja secara teliti. Prinsip kerja keras menurut Al-Baihaqi: 1. Bekerja secara halal, 2. Bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, 3. Bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, dan yang keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Contoh perilaku kerja keras yaitu 1. Harus rajin belajar dan tekun serta giat melanjutkannya. 2. Sungguh-sungguh membantu orang tua dalam melakukan pekerjaannya. 3. Menerapkan pola hidup hemat dengan cara menabung untuk masa depan. Dan yang keempat, aktif dalam kegiatan sekolah seperti organisasi dan perlombaan. Serta yang terakhir yaitu kelima, berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, hikmah bekerja keras. 1. Dapat meraih kesuksesan. Yang kedua, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, diampuni dosanya. Dan yang keempat, diberikan hasil kerja yang berkah. Materi berikutnya adalah tanggung jawab. Yang pertama yaitu pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung
jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan menurut istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. 2. Dalil perintah tanggung jawab. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Isra ayat 30. 2. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38. Dan yang ketiga Quran Surat At-Tur ayat 21. Dan yang keempat adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Dari semua dalil tersebut, semuanya memiliki makna, yaitu setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan amadah merupakan suatu bentuk dari tanggung jawab. Berikut bunyi Quran Surah Al-Mudaththir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat syarahinah. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga adalah macam-macam tanggung jawab. Terdiri dari 1. Tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. 3. Tanggung jawab terhadap keluarga. 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Berikutnya, contoh perilaku tanggung jawab, seperti seorang ayah yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai ayah atau pemimpin di keluarganya, yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, hingga keluarganya dapat memenuhi kebutuhan atau berkecukupan. Selanjutnya, yaitu hikmah perilaku tanggung jawab, terdiri dari dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai manusia, mendapat ketenangan dengan suasana hidup yang aman dan damai, memiliki kebijaksanaan, terhindar dari orang-orang yang munafik dan gegabah, serta sukses mengemban misi sebagai Khalifatullah fil ardi. Dan yang terakhir yaitu kaitan bekerja keras dan tanggung jawab dengan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya adalah berbanding lurus, sehingga orang yang bagus atau kuat imannya senantiasa akan selalu bekerja keras dan bertanggung jawab, atau semakin tinggi etos kerjanya, begitu pula sebaliknya. Intinya, orang yang beriman pasti akan senantiasa ulet dalam berupaya dan bertanggung jawab. Karena orang yang beriman akan senantiasa berperilaku sesuai dengan kandungan Al-Quran. Berikut video inspiratif motivasi yang berhubungan dengan kerja keras dan bertanggung jawab. Video 1. Suatu ketika hiduplah seorang kakek tua yang bijak. Pada suatu pagi hari, ia didatangi seorang tamu anak muda yang sedang dirundung masalah. Langkahnya lemas dan wajahnya kelihatan kusam. Keadaan tubuhnya tak karuan, penampilannya berantakan. Ia sepertinya sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat menyusahkan hatinya. Begitu ia bertemu dengan sang kakek bijak itu, ia segera menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Sang kakek yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Begitu tamunya selesai mengungkapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil segenggam garam
dan meminta kepada pemuda itu untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar sang kakek bijak. Pahit, pahit sekali," jawab anak muda itu sambil pasang muka penasaran. Kakek bijak tersenyum, lalu ia mengajak tamunya berjalan-jalan di hutan sekitar rumahnya. Sang kakek bijak dan pemuda itu berjalan berdampingan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di tepi sebuah telaga yang tenang. Kakek bijak itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, sang kakek mengaduk air telaga sehingga sebagian airnya muncrat membasahi wajah anak muda itu. "Sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah," ujar sang kakek. Anak muda itu menuruti apa yang diminta Pak Tua. Ia segera meminum beberapa teguk air telaga. Begitu anak muda itu selesai meneguk air telaga, sang kakek bijak berkata lagi, "Bagaimana rasanya, Cu?" kata sang kakek. "Segar, segar sekali kakek," kata anak muda itu. "Apakah engkau bisa merasakan garam di dalam air itu, Cu?" tanya sang kakek. "Tidak, kek," jawab si anak muda. Dengan bijak, sang kakek legendaris itu meluncurkan aksinya. Ia menepuk-nepuk pundak si pemuda itu dan mengajaknya duduk berhadap-hadapan dengan gaya posisi bersimpuh di samping telaga. "Anak muda, dengarkanlah ucapanku. Pahitnya kehidupan yang engkau rasakan saat ini adalah seperti segenggam garam. Jumlah dan rasa pahit itu sama dan memang akan tetap sama. Tetapi kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Ingat itu anak muda, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu tergantung dari perasaan, tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua tergantung pada hati kita anak muda. Jadi, ketika engkau merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa engkau lakukan untuk mengatasinya, yaitu lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskan hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Sambil sang kakek legendaris itu kembali memberikan nasihat menyentuh dada anak muda itu dan mengelusnya. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kolbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Anak muda itu mengangguk dan tersenyum penuh dengan kepuasan. Ia sudah memahami apa yang telah disampaikan sang kakek bijak. Keduanya lalu beranjak pulang, dan sang kakek kembali membeli garam di warung karena di dapurnya kehabisan garam. Sobat, ada pepatah mengatakan dengan senyuman mampu menyelesaikan masalah dan diam mampu membuat terhindar dari masalah. Ketika terjadi masalah, lebih baik segera memperbaikinya dengan mencari solusi sebisa mungkin daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Agar tidak putus asa, lihatlah bahwa semuanya wajar dan bisa diupayakan menjadi lebih baik. Video 2. Di balik kekurangan yang kita miliki, terdapat kelebihan luar biasa yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup ini dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Niscaya kesuksesan akan datang mengiringi. Kisah inspiratif seekor katak dan siput ini akan dapat membuka cakrawala kehidupan Anda. Alkisah, ada segerombolan siput yang sedang mencari makan di bawah pohon. Di tempat yang sama ada juga segerombol katak yang meloncat-loncat di pinggir sungai di antara semak belukar. Melihat sekumpulan siput di bawah pohon,
beberapa ekor katak menghampirinya dan katak menyapa. Katak, "Hai siput, kalian lagi ngapain?" Siput yang lebih tua menjawab, "Kami lagi cari makan tak katak." Katak menyahut, "Oh, kirain lagi pada tiduran, kok pada diam aja, gak gerak." "Maaf bercanda, Put." Siput kecil menjawab, "Katak, kamu enak banget ya, bisa loncat ke sana ke sini, sedangkan aku gak punya kaki. Boro-boro loncat-loncat, jalan pun aku lambat, masih juga dibebani cangkangku yang sangat berat ini." Kemudian katak menjawab dengan entengnya, "Iya dong, aku bisa berlari dan meloncat dengan cepat ketika mengejar mangsa, dan bisa kesana kemari sesuka hatiku, sedangkan kamu lemot loading lama." Katak-katak itu pun menertawakan segerombolan siput. Para siput hanya tertunduk diam mendengar jawaban dan ejekan sang katak, sambil kemudian mereka menuju ke arah siput yang lebih tua untuk minta penjelasan atas nasib kehidupan komunitas siput. Siput kecil berkata kepada siput tua, "Siput kecil, hai kakek siput, apakah kita hidup hanya ditakdirkan menjadi komunitas binatang yang lemah dan menyerah begitu saja ketika keadaan kita terancam? Sementara si katak, ia bisa meloncat dan berlari dengan cepatnya ketika bahaya mengancam dan mudah bagi mereka mencari makan." Siput tua menjawab, "Hai anak muda, nikmati saja hidupmu. Kamu seekor siput, kenapa mengurusi kehidupan katak? Siput dan katak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing." Siput kecil menjawab, "Kakek siput, coba katakan satu saja kelebihan yang dimiliki seekor siput. Aku ingin mendengarnya." Sebelum siput tua menjawab, tiba-tiba datang segerombolan burung elang yang sedang mencari mangsa. Mengetahui keadaan tersebut, semua siput segera saja menyembunyikan diri ke dalam cangkangnya. Sementara gerombolan katak meloncat ke sana kemari berlari menghindari cengkraman sang elang. Ketika elang berhasil menggenggam siput, tak lama kemudian dilepaskan lagi karena ia menggenggam benda yang sangat keras. Kemudian gerombolan elang itu bergerak mengejar ke arah katak, dan dengan mudahnya katak-katak tersebut ditangkap elang sampai habis tak tersisa dan menjadi santapan empuk si elang yang kelaparan. Setelah elang-elang itu pergi, siput-siput kecil mendatangi siput tua dan berkata, "Mungkin kamu benar kakek siput. Bisakah kamu jelaskan atas kejadian yang baru saja terjadi?" Siput tua menjawab, "Anak muda, ketahuilah, terkadang kita lebih cenderung memandang kelemahan diri sendiri dan memandang kelebihan orang lain tanpa mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jika kita hanya memandang kelemahan diri kita sendiri, maka kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Tuhan tak akan nampak oleh kita." Siput kecil bertanya, "Oh, begitu. Terus bagaimana agar kita dapat melihat kelebihan yang kita miliki, kakek siput?" Siput tua menjawab, "Lakukanlah yang terbaik dari sesuatu yang kita bisa, bukan melakukan kehebatan yang orang lain lakukan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kelebihan di balik kelemahan yang ada pada diri kita." Siput kecil menjawab, "Oh, sekarang aku mengerti kakek siput. Mungkin kita bisa menjadikan kelemahan atau kekurangan kita sebagai pemicu semangat kesuksesan kita. Apa benar begitu kakek siput tua?" Siput tua menjawab, "Kamu cerdas nak, dan kamu keren." Oke sobat, semoga kisah inspiratif tersebut dapat menginspirasi kita semua sehingga kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Sekian pertemuannya ya. Semoga materinya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.